Selamat sore, saya Ferdinand Sihombing. Pada kesempatan sore hari ini, mewakili rekan-rekan, ada Elizabeth Aristiarini dan Anastasia Natalia Arnes Ranteliling akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap kecemasan lansia di Desa Kayu Ambon, Lembang. Kami bertiga berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Boromius. Latar belakang, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan di Indonesia tentu seperti yang kita ketahui sejak Maret tahun 2020 berdampak pada seluruh sendi kehidupan di seluruh dunia, termasuk juga terkait dengan pelaksanaan lockdown ataupun PSBB atau di Indonesia juga dikenal dengan PPKM meskipun di Indonesia tidak mengenal lockdown. Namun hal ini tentu berdampak pada seluruh kelompok usia termasuk lansia di dalamnya. Perubahan fisiologis dan psikososial akan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan baik fisik maupun psikis. Salah satunya adalah kecemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lockdown ini atau kalau di Indonesia PPKM dan PSBB di awal-awal pandemi dahulu tentu berdampak pada kesehatan mental lansia. Ini merupakan tantangan luar biasa bagi kelompok rentan ini karena selain juga menimbulkan kecemasan, tetapi juga menimbulkan risiko penyakit tambahan bagi lansia dan tentu saja juga persepsi ketakutan akan kematian akibat penyakit ini semakin meningkat. Aktivitas physical distancing meningkatkan perasaan kesepian pada lansia karena mereka ruang geraknya dibatasi, tidak boleh keluar rumah dan tentu juga harus sungguh-sungguh menjaga jarak karena risiko penularannya yang luar biasa dan kelompok ini adalah kelompok rentan. Tentu seringkali berkembang menjadi kecemasan, juga menimbulkan penurunan kognitif hingga depresi pada lansia. Ada temuan bahwa 44% lansia yang diteliti oleh Rinda Yanti, Nasir, dan Astriani tahun 2020, mereka mengalami kecemasan, sedangkan penelitian Tobing dan Wulandari tahun 2021 menunjukkan bahwa dari lansia yang mereka teliti, khususnya yang memiliki komorbid, mengalami kecemasan berat. Apakah demikian potret kecemasan lansia pada masa pandemi ini? Ini sejumlah data sudah kita ketahui, dan karenanya kami pun tertarik untuk melakukan penelitian pembanding untuk melihat tingkat kecemasan pada kelompok lansia ini. Tujuannya mengidentifikasi tingkat kecemasan yang dialami oleh lansia, khususnya para lansia yang berada di Desa Kayu Ambon, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional, dan penelitian ini telah dilakukan pada bulan Juni hingga Juli tahun 2021 yang lalu dan melibatkan 205 lansia yang kami teliti berusia lebih atau sama dengan 60 tahun. Dan kami menggunakan kuesioner yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik lansia yang menjadi responden. Yang kedua, karena kami ingin mengetahui tingkat kecemasan lansia, kami menggunakan kuesioner dari Jung Self-Rating Anxiety Scale. Hasil penelitian kami menemukan bahwa sebanyak 75 atau 36,6% lansia tidak mengalami kecemasan. Namun 63,4% atau 130 lansia ditemukan mengalami kecemasan dari rentang ringan hingga sedang. Dari penelitian ini kami tidak menemukan lansia yang mengalami kecemasan berat, sehingga dapat dilihat dari tabel ini bahwa data terbesar
adalah bahwa lansia itu mengalami kecemasan ringan sampai sedang di kisaran 63,4%. Diskusi atau pembahasan sudah menjadi rahasia umum bahwa lansia adalah kelompok yang paling rentan akan penularan COVID-19, apalagi lansia-lansia yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta, baik satu atau lebih. Kematian terbanyak pun adalah pada kelompok ini. Sayangnya bahwa info-info yang terkait dengan bahwa lansia adalah kelompok rentan dan kematian pun banyak dialami oleh lansia. Selain itu yang menjalani perawatan di rumah sakit pun adalah kelompok lansia. Hal ini pun didengar oleh lansia. Jadi info ini sampai pula kepada lansia dan menambah kecemasan kelompok populasi ini. Di antara responden yang kami teliti, 88% berada dalam kelompok usia antara 60 sampai dengan 74 tahun. Dan ini memenuhi kriteria kami bahwa yang diteliti adalah kelompok lansia. Dan mayoritas peserta atau responden adalah perempuan, yakni 51,2%. Dan sebagian besar dari lansia yang kami teliti berpendidikan SLTA atau sebesar 72,7%. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 63,4% dari para lansia itu mengalami kecemasan ringan sampai dengan sedang. Sebagai pembanding dalam survei online yang dilakukan di antara lansia di Yunani, kecemasan dialami oleh 84,5%. Dan ini kecemasan yang terkait dengan penularan ataupun akibat pandemi COVID-19. Sedangkan penelitian lain di Iran ternyata ditemukan angka 60%. Lebih sedikit memang daripada yang dilakukan di Yunani, tetapi nampaknya sedikit juga lebih rendah daripada yang terjadi di Desa Kayu Ambon, Lembang, di mana kami menemukan data sebesar 63,4%. Penelitian di India bahkan menunjukkan bahwa kecemasan yang berat atau kecemasan yang parah dialami dari para responden yang diteliti itu sebanyak 12,7% lansia. Kurang pahamnya lansia terhadap berita terkait dengan pandemi COVID-19 nampaknya menyebabkan para lansia memiliki berbagai pemikiran yang memengaruhi kecemasan mereka. Penyebaran berita yang mengandung hoax serta merta membuat para lansia berpikir negatif terkait dengan pandemi ini. Karena di awal kita sudah juga mengetahui bahwa kelompok ini adalah kelompok yang memiliki risiko tinggi, lalu juga angka kejadian lansia yang mengalami COVID-19 juga besar, termasuk bahwa yang mengalami kematian juga sebagian besar adalah para lansia. Ini menyebabkan mereka menjadi overthinking atau banyak pikir yang tentu juga akan berdampak pada kecemasan mereka. Kesimpulan dan rekomendasi, adanya kecemasan ringan hingga sedang selama pandemi COVID-19 pada lansia di Desa Kayu Ambon, Lembang, semakin menggarisbawahi adanya kebutuhan psikososial dari kelompok rentan ini. Perawat kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan psikososial lansia ini. Dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi strategi apa yang efektif untuk diterapkan oleh perawat guna mengelola kebutuhan psikososial para lansia yang mengalami kecemasan. Hingga pandemi ini kemudian kelak dinyatakan berakhir, kami rekomendasikan agar Kementerian Kesehatan memberikan perhatian bagi perbaikan kesenjangan kebutuhan psikososial lansia melalui pendidikan kesehatan bagi para lansia yang tinggal di masyarakat selama dan setelah pandemi COVID-19 ini terjadi. Ini beberapa rujukan utama yang kami gunakan di dalam penelitian ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore.